Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 yang lalu, Komisi 5 DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan Menteri DPR dan sebagai tindak lanjut hari ini dilakukan rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian PUPR sesuai surat undangan. Agenda rapat hari ini adalah evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2022 dan membahas program kerja tahun anggaran 2023 untuk masing-masing unit eselon 1 Kementerian PUPR. Untuk agenda pertama, yaitu evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022, Komisi 5 DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari para dirjen dan Kepala BPIW Kementerian PUPR mengenai hasil akhir pencapaian realisasi anggaran tahun anggaran 2022 sesuai saran dan masukan yang telah diberikan oleh Komisi 5 DPR RI pada rapat-rapat sebelumnya. Selanjutnya, terkait dengan agenda kedua, yaitu pembahasan program kerja tahun anggaran 2023. Perlu kami sampaikan bahwa pagu anggaran Ditjen Cipta Karya sebesar 25,03 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar 49,31 triliun, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 165,92 miliar, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah BPIW sebesar 140,76 miliar. Dengan alokasi anggaran ini, kami ingin mengetahui bagaimana pagu anggaran ini direalisasikan sesuai dengan rencana program kegiatan yang sudah disampaikan pada rapat-rapat terdahulu. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 5 DPR RI, terdapat sejumlah isu yang perlu mendapatkan perhatian antara lain. 1. Perlu meningkatkan koordinasi antara Ditjen Cipta Karya dengan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat proses serah terima aset infrastruktur di berbagai provinsi atau kabupaten. Kedua, perlu untuk memperkuat ketersediaan infrastruktur konektivitas dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan peningkatan pelayanan dasar seperti pembangunan jalan tol, preservasi jalan nasional, dan pembangunan jembatan penghubung. 3. Perlu melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema KPBU agar hasilnya lebih tepat sasaran. Keempat, perlu meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Saudara-saudara yang kami hormati, demikianlah pengantar dari kami. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Marga, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah BPIW Kementerian PUPR untuk menyampaikan penjelasannya. Kita persilakan siapa duluan. Saya dengar kabar bahwa Pak Dirjen Bina Marga ada urusan jam 2 ya? Semua jam 2 ya? Ya kalau begitu, kalau bisa kita sepakat kita persingkat saja ya. Dibaca singkat saja pemberian penjelasannya, dan kepada teman-teman juga anggota yang komisi yang bertanya juga nanti seperlunya. Baik, persilakan. Yang siapa duluan? Ya, Pak Dirjen Bina Marga, silakan. Terima kasih Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 DPR RI, izinkan kami untuk sesuai agenda menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga tahun anggaran 2022 dan juga program kerja untuk 2023. Kami sampaikan bahwa pagu alokasi anggaran 2022 senilai 39,70 triliun. Kemudian kita ada revisi sehingga totalnya menjadi 58,14 triliun. Ini karena adanya tambahan anggaran untuk dukungan G20, luncuran SBSN, kemudian luncuran dan percepatan PLN, bencana, IKN,
Kemudian juga ada kewajiban kami untuk mencatat Pagu Elman untuk Bina Marga. Jadi ini hanya pencatatan di buku aja. Kami laporkan juga realisasi keuangan 93,71% atau ada deviasi minus 7,29% dan fisik mencapai 96,13%. Ini serapan ini terdiri dari padat karya, kemudian ada IKN sedikit karena lelangnya agak terlambat sehingga kita tidak sempat menyerap uang muka, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan SBSN dan PHLN yang memang tidak mungkin kita revisi. Kemudian capaiannya kami laporkan pembangunan jalan tol sepanjang 163 km, kemudian pembangunan jalan baru 468 km, pembangunan jembatan 20.759 meter, kemudian flyover dan underpass sepanjang 1.128 meter. Kami laporkan juga capaian pembangunan jalan tol 2020-2022 adalah sepanjang 511,11 km. Ditargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 509 km pada tahun 2023 dan 385,5 km pada tahun 2024. Ini mayoritas dibiayai oleh investasi. Sehingga total jalan tol yang terbangun pada tahun 2020-2024 adalah sepanjang kira-kira 1.405 km. Nah, dalam hal capaian Renstra kami laporkan bahwa target waktu tempuh untuk Renstra itu adalah 1,9 jam per 100 km. Kemudian jalan tol baru atau sudah beroperasi sepanjang 2.500 km. Kemudian jalan nasional baru 3.000 km dan nilai rating kondisi jalan 2,5 atau setara dengan kemantapan jalan nasional sebesar 97%. Berdasarkan target kumulatif Renstra sampai dengan 2022, target waktu tempuh akhir 2022 itu seharusnya adalah 2,09 jam per 100 km. Jalan tol baru atau sudah beroperasi kumulatif 947 km, kemudian jalan nasional baru kumulatif 1.745 km dan nilai rating kondisi 2,61 atau setara 95%. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan capaian waktu tempuh kita adalah di 2,24 jam per 100 km, jadi masih cukup jauh dari 2,09 jam per 100 km. Kemudian jalan tol baru 511 km juga di bawah target, jalan nasional baru 1.444 km dan nilai rating kondisi kira-kira setara dengan kemantapan 92%, jadi masih ada gap 3%. Hal ini terjadi karena memang kita memahami adanya backlog anggaran. Kemudian agenda prioritas untuk 2022 adalah pembangunan infrastruktur di PSN, kemudian dukungan infrastruktur di IKN, kemudian dukungan acara-acara internasional di Bali, Jakarta, NTB, dan NTT, kemudian pengembangan kawasan food estate, pengembangan 5 DPSP, kemudian program padat karya tunai, pembangunan jembatan gantung, dan penanganan darurat pasca bencana. Kami laporkan berdasarkan Perpres 109 tahun 2020 dan Permenko Perekonomian nomor 21 tahun 2022, terdapat 53 PSN di bidang jalan tol dengan saat ini telah selesai 6 proyek. Mohon maaf. Telah selesai, 6 proyek telah selesai, 34 masih berjalan dan 13 belum dilaksanakan.
Kemudian terdapat 16 kegiatan infrastruktur dukungan IKN senilai 10,726 triliun dengan rincian 9 kegiatan konstruksi pembangunan infrastruktur dengan pagu 8,753 triliun, kemudian 7 kegiatan koreksi pembangunan infrastruktur di kawasan inti dengan pagu 1,973 triliun. Ditjen Bina Marga juga kami melaporkan telah melaksanakan penanganan infrastruktur dukungan penyelenggaraan acara internasional, yaitu G20 di Bali sebesar 382,9 miliar, kemudian penataan TMII dengan pagu 127,3 miliar, penataan Mandalika 397,9 miliar, penataan Tanah Mori dengan pagu 487,2 miliar. Penanganan infrastruktur pada kawasan food estate antara lain di Kalimantan Tengah dengan 159 miliar, kemudian Humhas, Humbang Hasudutan dengan pagu 32,9 miliar. Kemudian penanganan jalan dan jembatan dukungan 5 kawasan DPSP. Yang pertama Toba sebesar 455 miliar, Borobudur 6,3 miliar, Mandalika 350,2 miliar, Labuan Bajo 481,5 miliar, dan Likupang 83,2 miliar. Untuk padat karya kami melaporkan nilai padat karya di tahun 2022 senilai sekitar 4 triliun dengan rencana penyerapan tenaga kerja 59.766 orang. Progresnya cukup baik, penyerapan tenaga kerja sudah lebih dari rencana 73.605 orang atau 123%. Kemudian untuk jembatan gantung kami laporkan ada 77 unit yang tersebar di DKI, di Jabar, kemudian di Jateng, kemudian Jatim Bali, Kaltim, Sulsel, Sumsel, Sumut, Aceh, Banten, Jambi, Kalbar, Kepri, Lampung, NTB, Papua Barat, Riau, Sultra, Sulut, dan Sumatera Barat. Kemudian kami laporkan juga penanganan beberapa bencana di tahun 2022, yaitu Sitinjau Lawi. Ini kita sudah lakukan penanganan darurat dan nanti kita akan selesaikan dengan cara KPBU AP untuk penanganan permanennya. Kemudian perbaikan yang terkait jembatan gantung Lumban Soit sudah selesai dilaksanakan. Kemudian longsor di Majene Mamuju pada tanggal 27 Oktober telah ditangani mulai pembersihan material, kemudian kita sedang desain permanennya. Kemudian longsor di Kabupaten Trenggalek 6 November telah ditangani. Kemudian bencana gempa di Kabupaten Cianjur, ini telah ditangani secara darurat, perbaikan jalan, dan kita sekarang sedang melakukan kajian untuk peningkatan faktor keamanannya karena ternyata ruas tersebut terpotong oleh sesar. Kemudian terdapat beberapa infrastruktur yang telah diresmikan seperti jembatan gantung Girpasang, kemudian Guyangan, Pagar Gunung, jembatan gantung Siron di Aceh, kemudian WR Fair di Maluku, kemudian juga kita meresmikan tol Cibitung Cilincing di Jawa Barat dan tol Pekanbaru Bangkinang. Baik pimpinan, itu saya kira yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di 2022. Ini kami laporkan, mungkin yang lebih menarik lagi adalah masalah 2023. Memang ini ada beberapa hal yang perlu kami laporkan terkait dinamika pemrograman di 2023 ini. Jadi kami sampaikan bahwa posisi terakhir pagu adalah 49,31 triliun untuk Bina Marga di tahun 2023 dengan rupiah murni sebesar 34,93 triliun, SBSN sebesar
12,29 triliun dan pinjaman hibah luar negeri PHLN sebesar 2,09 triliun. Ini kami laporkan dari posisi anggaran awal ini, backlog kumulatif Ditjen Bina Marga untuk RPJMN ini adalah sebesar sampai tahun 2023 ini sebesar 77 triliun. Jadi ini kami mohon pemahamannya juga bahwa khusus terutama yang berkaitan dengan kondisi jalan, karena kita ada target kemantapan 2023 itu 96%. Ini backlognya itu adalah sebesar 21 triliun, jadi sangat sulit untuk dicapai kemantapan 96%. Ini dibutuhkan itu tambahan anggaran preservasi sebesar 30 triliun khusus untuk preservasi kalau kita ingin mencapai kemantapan 96%. Jadi prediksi kita kemantapan di akhir 2023 adalah sebesar 93,57%. Jadi artinya ini ada 3.500 km jalan kita yang memang tidak tertangani secara baik di ruas jalan nasional. Kemudian kami laporkan postur anggaran ini 49,31 triliun ini, IKN ada 8,73 triliun atau 17,71%, kemudian regulernya 40,58 triliun. Kemudian kami juga melaporkan adanya kebijakan mengenai automatic adjustment untuk Bina Marga. Kita akan kena bintang atau kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita eksekusi senilai 3 triliun. Nah ini dari 40,58 triliun ini konektivitas itu adalah, mohon maaf, dari 49,31 triliun, konektivitas itu adalah sebesar kira-kira 38 triliun, itu adalah 77,48%. Dan ini ada committed di dalamnya sebesar 16,53 triliun, itu SBSN, kemudian juga untuk dukungan PHLN dan pendampingnya. Kemudian yang non-committed sebesar 21,68 triliun. Dari non-committed ini ada yang sudah betul-betul temanya sifatnya wajib, seperti jembatan gantung, rutin jalan, karena ini tidak bisa kita tinggalkan, lahan tol, kemudian alokasi untuk siap siaga bencana alam, itu sebesar 3,45 triliun. Dan sisanya sebesar 18,23 triliun itu dialokasikan untuk preservasi jalan dan jembatan sebesar 10,95 triliun, di mana di situ ada blokir AA tadi sebesar 0,21 triliun. Kemudian yang pembangunan duplikasi jembatan ini sedikit 0,1 triliun, tapi blokir AA-nya hampir seluruhnya 0,68 triliun. Kemudian pembangunan jalan 1,13 triliun, tapi kena blokir 0,84 triliun. Kemudian jalan bebas hambatan sekitar 1,09 triliun, kena blokir 0,85 triliun. Kemudian kegiatan-kegiatan yang di luar penanganan perkerasan dan penggantian jembatan serta dukungan teknis Tubirman Mas itu sebesar 2,8 triliun. Jadi kita lihat memang ruang kita untuk anggaran ini sudah sangat sempit sekali ruang fiskal kita. Kemudian dukungan manajemen 2,37 triliun. Kami laporkan rencana padat karya ini 2023 mestinya itu adalah sebesar 4,78 triliun dengan tenaga kerja sebanyak rencananya 80.000 orang. Nah, realisasi keuangan kami laporkan untuk tahun ini berdasarkan status 20 Januari kemarin itu adalah sebesar 0,24%, masih kecil, dan fisiknya sebesar 1,21%. Kami laporkan ada 1.488 paket kontraktual dengan pagu 35,69 triliun. Ada single year 921 paket, kemudian multi years baru sebanyak 156 paket dan multi years
lanjutan sebanyak 411 paket. Saat ini progresnya kami laporkan yang sudah terkontrak ada 451 paket, kemudian yang persiapan 51 paket, kemudian proses lelang, masih lelang ada cukup besar 638 paket senilai total 7 triliun. Ini belum lelang masih ada 347 paket dengan pagu 7,11 triliun. Dan ini saat ini sudah ada yang gagal lelang 1 paket. Saya kira itu yang bisa kami laporkan, Pak Bapak Pimpinan, dan kami mohon masukan-masukannya dari pimpinan dan juga dari yang kami hormati para anggota Komisi 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen Bina Marga. Bu Dirjen, silakan Bu Dirjen. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, pimpinan Komisi 5 DPR RI, serta seluruh anggota Komisi 5 DPR RI, serta Pak Dirjen Bina Marga, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, kemudian juga Pak Kepala BPIW, serta seluruh pejabat tinggi Pratama yang hadir pada rapat RDP hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak Pimpinan, kami akan menyampaikan terkait dengan 2 hal, yaitu capaian pelaksanaan anggaran dan kinerja tahun 2022 sekaligus juga rencana program tahun anggaran 2023. Pada tahun 2022, Ditjen Cipta Karya diamanahkan untuk mengelola pagu anggaran sebesar 17,6 triliun. Alokasi ini meningkat sebesar 40,69% atau 5,09 triliun dari DIPA awal tahun 2022, yaitu sebesar 12,51 triliun. Porsi terbesar ini adalah penambahan dalam rangka untuk mendukung kegiatan presidensi G20 sebesar 1,1 triliun dan juga untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara 2,3 triliun. Adapun capaian realisasi keuangan tahun 2022 adalah sebesar 95%, sedangkan untuk realisasi fisiknya sebesar 96,9%. Namun demikian kalau kita bandingkan dengan 2021 memang masih ada deviasi sebesar 1,4 untuk keuangannya. Dan sisa anggaran Ditjen Cipta Karya tahun 2022 ini adalah sebesar 882 miliar. Ini terdiri dari untuk PHLN sebesar 163,38 miliar, ini untuk kegiatan ITDP, CSRRP, dan juga ERR. Ini karena mungkin terlambatnya persetujuan nol dan sebagainya. Rupiah murni sebesar 719 miliar, ini untuk kegiatan untuk IKN, ini masih ada tersisa 660,63 miliar. Ini karena proses lelang yang kemarin ada beberapa yang gagal Bapak untuk yang pembangunan gedung kawasan Kemenko dan juga beberapa untuk pengadaan lahan serta konsultasi. Sedangkan yang non-IKN ini sebenarnya hanya tersisa 58,47 miliar. Ya, ini disebabkan antara lain karena sisa lelang yang tidak termanfaatkan kembali dan juga adanya paket MYC yang kita relaksasi sampai 2023. Kemudian capaian pelaksanaan untuk kegiatan infrastruktur yang berbasis masyarakat atau padat karya tahun 2022 ini sebesar 99,94% dari total pagu 2,19 triliun. Ini berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 105.333 orang. Dan alokasi yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan ini PAMSIMAS misalnya ada di 1.810 lokasi, ini menyerap 35.000 orang, 416. Kemudian juga Sanimas ini di 1.156 lokasi, ini menyerap tenaga kerjanya 28.397 orang. Kemudian sanitasi untuk lembaga pendidikan keagamaan di 1.381 lokasi, ini juga menyerap tenaga kerja 11.059 orang.
TPS 3R ini di 106 lokasi, ini juga menyerap tenaga 1.992 orang. Kotaku di 312 lokasi, ini juga menyerap 9.412 orang. Pisio itu 450 lokasi, ini juga menyerap 7.635 orang, serta kontraktual pola padat karya di 528 lokasi ini telah menyerap sebanyak 11.422 orang. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan selain kegiatan IBM, kami juga ada kegiatan penanganan kemiskinan ekstrim tahun 2022. Nah, 2022 ini hanya dilaksanakan di 17 lokasi. Ini juga berdasarkan dari hasil penapisan data by name by address tahun 2021 dari BKKBN. Juga data RTLH dan juga program BSPS yang ada di 17 lokasi. Ini tersebar di 12 kabupaten kota, 8 provinsi, ya. Antara lain adalah Aceh. Di Aceh itu ada Kabupaten Aceh Utara, Sumatera Utara ada Kabupaten Asahan, Sumatera Selatan itu ada di Kota Palembang dan Ogan Kemiring Ilir. Kemudian di Bengkulu itu ada di Bengkulu Selatan, Jawa Barat itu di Indramayu, kemudian di Kabupaten Bekasi, di Jawa Tengah itu ada di Pati dan Wonosobo. Kemudian di Sulawesi Selatan itu di Kabupaten Jeneponto, sedangkan di Provinsi Maluku itu di Kabupaten Maluku Tenggara dan juga di Tual. Alokasi anggaran fisik sebesar 25,43 miliar. Ini untuk mendukung penanganan rumah tidak layak huni atau RTH, juga untuk ini melalui pola integrasi penanganan Ditjen Cipta Karya dan juga Ditjen Perumahan. Dan ini dilaksanakan secara swaklola. Dan progres pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrim 2022 ini adalah 100% fisiknya dan keuangannya 99,30%. Kemudian kalau kita lihat capaian dari program di Cipta Karya masing-masing sektor, air minum ini berupa pembangunan dan peningkatan SPAM untuk 1.283,5 liter per detik dan perluasan sebesar 8.980 sambungan rumah. Untuk sanitasi ini berupa pelayanan untuk pengelolaan air limbah domestik untuk 5.072 KK dan juga pelayanan pengelolaan persampahan untuk melayani 38.165 KK. Kemudian untuk pengembangan kawasan permukiman ini kegiatannya adalah berupa penanganan permukiman kumuh di 2.369 hektar dan juga penataan kawasan strategis pariwisata nasional KSPN dan kegiatan strategis lainnya di 36,22 hektar. Untuk kegiatan penyelenggaraan gedung dan penataan gedung ini sebesar 105.980 meter persegi dan juga penataan lingkungan sebanyak 20 kawasan. Sedangkan untuk kegiatan prasarana strategis ini berupa prasarana pendidikan sebanyak 573 unit dan juga prasarana pasar sebesar 7 unit. Dan pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Cipta Karya ini juga sudah melaksanakan 9 agenda prioritas yang terdiri dari dukungan penyelenggaraan untuk acara internasional, ini ada di Bali, DKI Jakarta, NTB, NTT, Jawa Tengah, ya, sebanyak 6 kegiatan dengan jumlah output penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 10 kawasan, serta prasarana olahraga sebanyak 8 unit, antara lain untuk renovasi Taman Mini, revitalisasi VVIP Bandara Ngurah Rai, penataan kawasan konservasi mangrove Tahura di Bali, kemudian juga penataan kawasan Mandalika, peningkatan fasilitas pendukung pariwisata di Loh Buaya, Rinca, dan juga renovasi venue untuk ASEAN Para Games di Solo. Kemudian proyek strategis nasional dan juga direktif penugasan ini ada 12 kegiatan dengan jumlah output untuk penyelenggaraan bangunan gedung ini sebesar 16.823,43 meter persegi. Dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 3 kawasan, pembangunan SPAM dengan kapasitas 1.400 liter per detik, dan juga layanan pengelolaan sampah sebanyak
68.750 KK. Dan prasarana pendidikan sebanyak 1 unit dan prasarana pasar sebanyak 1 unit. Ya, ini ada di AMN, Asrama Mahasiswa Nusantara di Surabaya, kemudian rehab bangunan kawasan pusaka Benteng Pendem di Ngawi, pembangunan gedung Papua Youth Creative Hub di Papua, kemudian juga penataan kota Pusaka Lasem di Rembang, kemudian juga pembangunan Keuskupan Merauke, dan juga pembangunan SPAM Regional Meibidang di Sumatera Utara, dan juga pembangunan SPAM Regional Kertamantul yang tahap 2, peningkatan kapasitas TPA Regional Piungang, TPA Jombang, dan juga pembangunan kampus UIII tahap 2, dan juga penataan kawasan ritual air suci di Jumprit, ya, dan di Temanggung, dan juga untuk rehab Pasar Sentral Gorontalo di Kota Gorontalo. Sedangkan untuk program padat karya tunai, ini ada Pamsimas, Sanimas, untuk SPAL DS, kemudian juga SPAL Domestik Terpadu, Sanitasi LPK, TPS 3R, Pisau, dan Kotaku. Pengembangan kawasan destinasi pariwisata prioritas, ini juga ada di yang Parapat, kawasan Danau Toba, kemudian Pantai Marina yang ada di Labuan Bajo dan juga Bukit Pramuka, kemudian penataan Pantai Malalayang dan ekoturism di Bunaken, serta di Kupang. Sedangkan untuk pos lintas batas, ini sebanyak ada 5 kegiatan, ini ada dengan jumlah output untuk penyelenggaraan penataan bangunan. Kemudian di sini ada 5 kawasan, Serasan, PLBN Serasan, PLBN Sepancang di Kalimantan Utara, PLBN Terpadu Yatetkun, dan juga PLBN Napan dan PLBN Jagoi Babang. Kemudian untuk pengembangan kawasan industri KIT Batang, ini juga ada pembangunan untuk IPAL, kemudian instalasi pengolahan air, kemudian juga ada instalasi air limbah, kemudian ada pengelolaan sampah terpadu, ini yang juga sudah selesai. Untuk food estate, kami juga mendukung di Sumatera Utara, ini ada fasilitas Taman Sains dan Teknologi Herbal, Hortikultura di TSTH Polung. Ya. Kemudian untuk IKN, kami melaksanakan untuk land development tahap 1 dan tahap 2, kemudian land clearing untuk area kantor Presiden, Istana Presiden, kemudian juga lapangan upacara, kantor Sekretariat Presiden, dan juga bangunan pendukung, serta untuk penyiapan kawasan inti pusat pemerintahan dan penataan sumbu kebangsaan. Kemudian untuk rehabilitasi, rekonstruksi pasca bencana, kami juga menangani pasca bencana di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, kemudian juga pasca penanganan badai siklon di Seroja NTT, penanganan NTB dan juga Semeru, dan penanganan gempa di Cianjur. Di tahun 2022 juga ini ada beberapa yang telah diresmikan, mungkin kami laporkan juga ada 2 sistem penyediaan air minum yang sudah diresmikan, yaitu di Durolis Rio dan juga Spam Waimese. Kemudian ada 5 penataan kawasan yang sudah diresmikan juga, yaitu di kawasan Pantai Bebas Parapat di Sumatera Utara, di Toba, kawasan Kupang ini penataan Marina, Labuan Bajo, kemudian juga penataan kawasan Gunung Kemukus di Jawa Tengah, kemudian penataan Pantai Malalayang dan juga ekoturism di Bunaken. Ada 3 sarana pendidikan, yaitu di SDN 3 Ngelinduk, Grobogan, Jawa Tengah, kemudian juga Universitas Ki Haji Wahab Hasbullah di Jombang, kemudian juga gedung kuliah terpadu Visipol Kampus Sidotopo Universitas Tidar. 1 prasarana olahraga, yaitu untuk GOR LPK Tanara Banten, itu juga sudah diresmikan. Kemudian 3 pasar yang sudah diresmikan, yaitu Pasar Johar di Semarang, Pasar Legi Surakarta, dan Pasar Banyumas. Kemudian ada 4 bangunan gedung yang sudah diresmikan juga, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman di Semarang, kemudian VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Asrama Mahasiswa Nusantara di Surabaya, dan juga Menara Masjid Agung di Darmasraya. Dan untuk pengelolaan persampahan, ini ada TPA Ble, itu di Kabupaten Banyumas, dan TPS Barloka di Labuan Bajo. Dan Bapak Ibu sekalian, Komisi 5 DPR RI ini juga telah melakukan kunjungan di beberapa lokasi di tahun 2022 ini, antara lain di Spam Regional Bandar Lampung, infrastruktur yang mendukung KTT G20 Bali,
dan juga Taman Mini, kemudian jika IT Batang, Ibu Kota Nusantara, dan juga di ITERA, serta di TPST Cicukang, Osbo, ya, dan juga prasarana sanitasi LPK di Lombok Timur. Dan perlu kami laporkan juga Bapak Pimpinan yang saya hormati beserta anggota, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga telah melakukan serah terima barang milik negara BMN kepada penerima hibah atau alih status infrastruktur yang telah terbangun, dalam hal ini kementerian lain dan juga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, ini untuk pengelolaannya dalam 2 tahap, dan totalnya itu sebesar 15,99 triliun, dan mungkin sekarang sudah 16 triliun. Ini Bapak Ibu sekalian yang di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023, Bapak Pimpinan dan para anggota yang saya hormati, struktur anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya, kalau kita lihat dari pohon anggaran, ini memperlihatkan bahwa pagu di Cipta Karya itu adalah sebesar 25,03 triliun. Rinciannya adalah untuk program dukungan manajemen, ini adalah 0,94 triliun, ini digunakan untuk pemenuhan wajib berupa gaji, tunjangan, dan operasional perkantoran. Sedangkan untuk perumahan permukiman, ini sebesar program perumahan permukiman sebesar 24,09 triliun, ini terdiri dari rupiah murni 22,01 triliun dan juga PHLN sebesar 2,08 triliun. Kalau rincinya untuk rupiah murni program perumahan permukiman ini sebesar 22,01 triliun ini untuk membiayai fungsi pendidikan. Ini sebesar 2,93 triliun, termasuk kegiatan MYC dan juga kegiatan optimalisasi fungsi melalui OPOR, ini untuk kegiatan air minum, sistem penyediaan air minum dan TPA, sebesar 0,23 triliun. Cadangan darurat dan untuk mobilisasi peralatan tanggap darurat, ini hanya 0,10 triliun. Kemudian kegiatan dengan skema SBSN, ini untuk SPAM Jatiluhur, sebesar 0,48 triliun. Sedangkan kegiatan yang infrastruktur berbasis masyarakat, ini sebesar 2,46 triliun. Ini terdiri dari alokasi bantuan langsung ini sebesar 2,1 dan safeguarding-nya sebesar 0,36. Kemudian untuk pemenuhan kegiatan direktif, penugasan dan juga pemenuhan RPJMN ini sebesar 15,81 triliun. Dan di sini termasuk untuk dukungan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebesar 10,38 triliun. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya anggaran tersebut ini kami gunakan untuk memenuhi target program di tahun 2023 untuk kegiatan air minum ini berupa pembangunan peningkatan SPAM sebesar 1.963,5 liter per detik dan perluasan serta optimalisasi sebesar 2.480 sambungan rumah. Sedangkan untuk sanitasi ini berupa pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebesar 45.623 KK dan pelayanan pengelolaan persampahan ini sebesar 55.011 KK. Kemudian untuk kegiatan pengembangan kawasan permukiman ini berupa penanganan permukiman kumuh secara terpadu di 141 hektar dan juga penataan kawasan strategis pariwisata nasional dan juga kegiatan strategis lainnya seluas 299 hektar. Kemudian kegiatan penyelenggaraan gedung dan juga penataan gedung dan kawasan lingkungan ini ada sebesar 10.750 meter persegi dan di 20 kawasan. Sedangkan untuk prasarana strategis itu berupa pembangunan dan rehabilitasi, renovasi sarana pendidikan sebesar 1.174 unit, prasarana olahraga 12 unit, prasarana pasar sebesar 25 unit, ini termasuk 11 pasar yang nanti akan dilaksanakan secara MBC sampai dengan tahun 2024. Ibu Bapak sekalian, kalau kita rinci lokasi-lokasinya sebenarnya sudah ada di dalam bahan yang sudah kami sampaikan, namun demikian perlu kami sampaikan untuk air minum, untuk pembangunan dan peningkatan SPAM, ini sasaran output-nya kami ada di SPAM Pulau Tayando Tual, SPAM IKK Lotu Nias Utara, Gunung Sitoli, kemudian Sibisa, kemudian juga SPAM mendukung Bakamla,
untuk penanganan pasca abrasi Pantai Amurang, kemudian juga dukungan air minum eks Timor Timur, Spam Katu Lampa, kemudian untuk mendukung Istana Bogor, Spam Regional Mebidang, Regional Benteng Kobema, Woso Sukas, Spam Maminasata, dan Spam KIT Batang. Kemudian ada IPA Huntap Tondo Duyu di Palu, kemudian Spam Bintang Bano, Spam Tarutung di Tapanuli Utara, Spam Soropan di Gunung Kidul, dan juga IKK Pangkalan Kerinci Pelelawan, Spam IK Tapung Hulu di Kampar, Spam IK Muara Tebu, kemudian Spam Walantaka Serang, kemudian IKK Metebah, IKK Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, dan juga Spam Galing, Spam Ngabang, dan juga IPA serta perpipaan Sepaku mendukung IKN. Kemudian untuk perluasan Spam ini juga kami bangun untuk ditransmisi untuk mendukung Spam Regional Jatiluhur, kemudian jaringan pipa untuk Spam Regional Umbulan, ini juga kami lanjutkan di Jawa Timur, Semarang Barat untuk JDU, kemudian juga Spam Kaligoro, Malang, dan juga jaringan perpipaan di Lanut Syamsuddin Nur Banjarbaru. Kemudian untuk output optimalisasi, ini ada di Spam di Kota Buluh, Spam Air Bangis, kemudian IKK Junjung Sirih, Spam IKK Cambai, Spam Regional Durolis dan Air Seruk, Bumi Arum, Spam UNS dan Spam Smami Galuh, Jagoi Babang, serta Amofang Utara dan Spam Kaimana. Kemudian untuk sanitasi, ini juga ada untuk air limbah domestik. Ini di Jakarta, antara lain adalah Jakarta Sewage System, untuk Pekanbaru Wastewater Treatment Plant, kemudian perpipaan air limbah Kota Jambi area Barat, perpipaan air limbah zona Utara Kota Pekanbaru, air limbah di Palembang, kemudian air limbah Makassar, IPAL Banda Aceh, IPAL Kemayoran, IPAL Batang, kemudian IPAL Duri Bengkalis, dan juga optimalisasi untuk IPLT Maros dan Palopo, IPLT Jugil, Lombok Utara, IPLT Samosir, dan pembangunan IPAL untuk mendukung IKN. Untuk persampahan, ini juga kami antara lain kegiatannya adalah untuk alat berat pesisir selatan, TPA Samosir, TPA Regional Kota Manado, Minahasa Utara Bitung, Solid Waste Treatment untuk Metro Bandung, TPS RDF untuk Kebon Kongok, kemudian juga perluasan TPA Ijo Balit di Lombok Timur, serta TPST untuk mendukung IKN. Sedangkan untuk pengembangan kawasan permukiman, ini antara lain untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh di Muna Barat, peremajaan permukiman kumuh Merican, Sleman, dan juga untuk peremajaan kawasan kumuh Belawan Bahari, penataan kawasan waterfront Hulu, Kapuas Hulu, dan juga penanganan kawasan Logasa, Kabupaten Muna. Sedangkan untuk KSPN ini ada Waterfront City, Pangururan, Tele, Pangururan, di Danau Toba, untuk penataan Wakatobi, Bromo Tengger Semeru, Kaimana, kemudian juga Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, kawasan Dieng, Gedong Songo, Rumah Adat Atakae, dan juga pembangunan IKN. Untuk bangunan gedung, ini ada beberapa, antara lain adalah TSTH Polung, Mako Pas Pampres, Hoskren Politeknik PU, kemudian juga Baitul Arham Sumeneb, Geraha Pemuda Kompleks Katedral, kemudian juga Sasana Kusuma Bakti Kopassus, AMC Rumah Sakit Anutapura, dan juga gedung DPRD Sulbar, kantin dan parkir DPR RI, serta lapas Sorong. Untuk pengembangan kawasan penataan bangunan dan lingkungan, ini ada di Bike Park Meniting, PLBN, di Jagoi Babang dan Long Nawang, kemudian Rumah Bentang Lunsahi Hilir, kawasan Gagak, Andoko, kemudian juga Pura Besakih, Balai Kambang, Solo, kemudian juga Wisma Negara Tinjau Resmi, kawasan religi umat Buddha, Jumprit, kemudian Kesultanan Ternate, Kesultanan Buton, area publik Borasi Manokwari, kemudian Krematorium Batam, dan juga revitalisasi makam Kesultanan untuk di Pontianak, pembangunan Ibu Kota Negara, dan serta di sini ada beberapa untuk bangunan pusat pemerintahan, Kemenko, dan Kemenseknek. Kemudian pelaksana strategis ini juga perbaikan, rehab, dan renovasi sekolah tersebar di seluruh Indonesia.
Kemudian pembangunan rehabilitasi PTN, PT KIN, ini juga ada beberapa, misalnya GIK Bu di Dirjen, UGM. kan ini sudah dibagi sama Ya. anggota juga. Mungkin Baik. disingkat-singkat saja Bu Baik. Dirjen. Pasti. Saya pikir ini sudah ada. Kami lanjut saja terkait dengan IBM, ya, infrastruktur berbasis masyarakat. Tadi kami juga sudah sampaikan sebesar 2,1 triliun itu Pamsimas di 1063 desa, kemudian Sanimas di 1890 lokasi, kemudian untuk sarana pendidikan keagamaan di 1550 lokasi, TPS 3R di 307 lokasi, dan PISO 1340 kecamatan, dan kemiskinan ekstrim di 70 lokasi. Kami informasikan Bapak bahwa SK penetapan lokasi tahap 1 ini kami perkirakan di akhir Januari ini sudah kami tetapkan, ditandatangani oleh Bapak Menteri, dan bagi Bapak Ibu seluruhnya yang belum menyampaikan, ini kami seluruh usulan ini kami harapkan selambat-lambatnya bulan Februari. Mohon izin Februari agar kami juga tidak terlambat untuk melakukan pelaksanaannya, dan kami harus melakukan verifikasi di lapangan. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan juga bahwa mengacu pada Surat Menteri Keuangan nomor 1040 tanggal 9 Desember 2022 ini terkait dengan automatic adjustment belanja Ditjen Cipta Karya yang dikenakan blokir sebesar 1,5 triliun. Ini bersumber dari dana rupiah murni, dan kegiatan yang kita blokir adalah kegiatan swakelola, perjalanan dinas, serta relaksasi kegiatan tahun jamak. Ya. Kemudian untuk proses lelang ini juga sebanyak 604 paket, dan kami saat ini sudah melakukan pelelangan, dan kami mohon nanti segera kita lakukan untuk selain kegiatan reguler ada 39 paket IKN. Dan 565 paket ini juga terdapat 447 paket kegiatan yang belum tayang. Nah, mudah-mudahan nanti Januari 126 paket tayang, Februari 156, Maret 97, dan setelah Maret mungkin 68 paket. Mungkin demikian Bapak, dan mohon izin hari ini kami juga mengundang juga seluruh kabale Bapak yang hadir melalui Zoom, ya, virtual. Ini juga sudah hadir semuanya. Ada beberapa kabale yang baru, yaitu di Yogyakarta itu Pak Joni, kemudian yang di Bangka Belitung itu Pak Dendi, kemudian yang di Bengkulu itu Pak Debyo. Ya, itu balai-balai yang baru. Mungkin demikian, Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami mohon arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham. Terima kasih Bu Dirjen. Pak Dirjen Pembiayaan, singkat-singkat saja Pak ya, yang penting. Baik. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Kepala BPIW, serta hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami menyampaikan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2022. Pada tahun 2022, anggaran untuk DJPI adalah sebesar 773,21 miliar, mengalami peningkatan dari semula sebesar 178,16 miliar. Utamanya adalah yang berasal dari loan World Bank untuk penyediaan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Realisasi anggaran tahun 2022 mencapai 676,2 miliar atau 85,31%. Nah, ini memang paling kecil di antara UNOR yang lain. Penyebabnya terutama adalah penyaluran BP2BT dari yang seharusnya sebanyak 13.672 unit yang bisa disalurkan hanya sebesar 11.886 unit atau 86,93%. Nah, penyebabnya antara lain nasabah yang ditolak karena BI checking maupun sudah terikat dengan pinjaman yang lain.
Realisasi pembiayaan perumahan untuk tahun 2022, FLPP mencapai 226.000 unit atau 100% dari yang dianggarkan. Kemudian SSB mencapai 2,57 triliun. Kemudian SBUM sebanyak 225.987 unit, serta BP2BT sebanyak 11.886 unit. Progres KPBU untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut. Tahap penyiapan di sektor jalan dan jembatan disusun untuk Suramadu dibanding dengan nanti jalan tol SER. Kemudian disiapkan juga jalan akses exit tol, jalan tol Cilacap Yogyakarta, jalan tol Demak Tuban, dan lainnya. Untuk sektor sumber daya air, ada daerah irigasi Colo, Bendungan Merangin di Jambi, Bendungan Bodri di Jawa Tengah, daerah irigasi Komering di Sumatera Selatan, serta HLD di Lombok. Selain itu ada PLTA sebesar 40 MW pada Bendungan 3 Diaji. Sektor perumahan disiapkan sebanyak 4 rusun. Yang pertama rusun Kerawang Spur, rusun Cisaranten di Bandung, rusun sewa terintegrasi Semangke, dan rusun untuk ASN di KIPP IKN. Untuk sektor pemukiman umumnya pendampingan spam di daerah-daerah yang membutuhkan, ya. Nah, selain itu juga ada beberapa penyiapan transaksi KPBU untuk jalan, antara lain jalan tol Trans Papua, ruas Jayapura Wamena, segmen Membramo Elilim yang saat ini dalam proses PEKI. Kemudian jalan tol Bogor Serpong via Parung, jalan tol Sentul Selatan Karawang, dan jalan tol Kediri Tulung Agung. Jalan untuk sektor sumber daya air adalah PLTM Bintang Bano di NTB, dan sektor pemukiman pendampingan transaksi spam hilir DKI Jakarta dan pendampingan spam rajak di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya program kerja tahun 2023. Dari kebutuhan anggaran 382,4 triliun, teralokasi sebesar 165,9 miliar, maaf. Kami koreksi tadi Pak, kebutuhannya 382 miliar, yang teralokasinya sebanyak 165,9 miliar. Nah, dana tadi digunakan untuk penyiapan dan penyiapan transaksi KPBU, serta untuk selain itu juga untuk bantuan pembiayaan perumahan yang meliputi FLPP sebanyak 220.000 unit, subsidi uang muka sebagai pendamping FLPP sejumlah yang sama, kemudian juga tabungan perumahan rakyat sebanyak 12.000 unit. Bapak pimpinan Komisi 5 dan anggota yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Kepala BPIB, silakan Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati dan kami banggakan pimpinan Komisi 5 DPR RI, Bapak Ibu anggota Komisi 5 DPR RI, rekan-rekan pejabat tinggi media yang secara bersamaan hadir pada acara RDP ini, Bapak Dirjen Bina Marga, Ibu Dirjen Cipta Karya, dan Bapak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, serta seluruh yang hadir pada acara RDP baik secara langsung maupun virtual. Izinkan saya selaku Kepala BPIW melaporkan terkait dengan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 serta program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Yang pertama terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022, bahwa pada tahun 2022 BPIW mendapatkan amanah alokasi sebesar 226,62 miliar rupiah. Alokasi ini untuk mendukung dua tugas utama terkait dengan dukungan manajemen pengembangan infrastruktur wilayah sebesar 69,45 miliar rupiah dan pengembangan infrastruktur wilayah sebesar 157,17 miliar rupiah. Alokasi mendukung tugas pengembangan infrastruktur wilayah bersumber dari rupiah murni sebesar 54,1 miliar rupiah dan PLN sebesar 102,76 miliar rupiah.
Pemanfaatan alokasi rupiah murni digunakan untuk mendukung sekurang-kurangnya 5 tugas BPIW sebagaimana arahan Bapak Menteri, yaitu terkait dengan sinkronisasi program, kemudian monitoring evaluasi, kemudian penyiapan dokumen perencanaan atau RPW provinsi, dan penyiapan kebijakan strategi melalui review Renstra dan penyiapan input kebijakan strategis bagi pimpinan. Pemanfaatan alokasi pinjaman hibah luar negeri digunakan untuk mendukung kegiatan Integrated Tourism Development Project sebesar 73,13 miliar rupiah dan National Urban Development Project sebesar 29 miliar rupiah. Komposisi pagu BPW pada tahun 2022 terdiri dari belanja pegawai sebesar 29,07 miliar rupiah dan belanja barang sebesar 194,98 miliar rupiah dan belanja modal sebesar 2,5 miliar rupiah. Pada akhir 2022, realisasi BPIW adalah sebesar 83,49% dengan realisasi keuangan sebesar 187,13 miliar rupiah yang terdiri dari 122,94 miliar rupiah atau 99,26% dari rupiah murni dan 64,19 miliar rupiah atau 62,46% pada kegiatan yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri. Rendahnya progres penyerapan secara keseluruhan di BPIW dikarenakan adanya kegiatan pinjaman hibah luar negeri yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, di mana untuk ITDP adalah sebesar 89,58% dan 87,7% untuk kegiatan-kegiatan di ITDP. Sedangkan untuk proyek NUDP belum dapat dilaksanakan karena masih dalam proses pembahasan restrukturisasi dengan Kementerian Keuangan, sehingga realisasi fisik dan keuangannya masih 0%. Proses restrukturisasi ini telah dibahas bersama Kementerian PPN Bappenas yang ditindaklanjuti dengan penyampaian explanatory notes melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR ke Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN Bappenas dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan pada November 2022. Adapun capaian strategis BPW tahun anggaran 2022, yang pertama adalah capaian penanganan kawasan tahun anggaran 2022. Dari 249 kawasan, kami sudah mencapai 246 kawasan. 3 kawasan akan kami laksanakan pada tahun 2023 nanti. Kemudian juga BPIW telah menangani beberapa kawasan prioritas melalui penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR terpadu berbasis wilayah, antara lain di DPP baru Padang Bukit Tinggi, kemudian di KSPN Samba Singkawang, KSPN Pantai Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian kawasan rawan bencana Pulau Sumbawa, daerah tertinggal di Kepulauan Maluku, dan lain-lain. Kemudian terkait yang kedua adalah penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah. Pada tahun 2022, BPW telah menuntaskan rencana pengembangan infrastruktur wilayah provinsi. Penyusunan RPW ini merupakan implementasi Permen PUPR nomor 6 tahun 2022 tentang perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR. RPW berbasis provinsi dan akan dijadikan acuan bagi perencanaan infrastruktur PUPR 10 tahun ke depan. RPW ini juga akan menjadi salah satu input bagi Kementerian PUPR untuk penyusunan RPJP dan juga RPJMN tahun 2005-2029 bersama Bappenas. RPW ini disusun dengan tujuan untuk menterpadukan dan mensinkronisasikan kebijakan spasial, apakah itu RT/RWN, RTR Pulau, dan RTR Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Dan rencana sektor di tingkat nasional pada koridor pertumbuhan dengan koridor pemerataan, apakah itu kawasan maupun antar kawasan. RPW tahun 2023-2029 telah selesai disusun dan juga telah dilakukan pembahasan dengan unit organisasi internal di Kementerian PUPR, apakah itu Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Muatan RPW ini meliputi informasi tentang arah kebijakan, profil, dan potensi setiap wilayah berikut profil dan kinerja infrastruktur sebagai baseline perencanaan ke depan. Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis setiap wilayah perencanaan, perakiraan skenario pengembangan wilayah, dan implikasi terhadap kebutuhan dukungan infrastruktur yang disesuaikan dengan skenario pengembangan wilayahnya, dan rumusan rencana aksi pembangunan infrastruktur dalam kerangka waktu 2023-2029, yang disesuaikan dengan kerangka waktu sistem perencanaan pembangunan nasional. Tautan untuk dokumen RPW bisa di-download oleh Bapak Ibu melalui tenaga ahlinya pada sebagaimana terkait dalam tayangan, dan juga beberapa dokumentasi terkait pembahasan RPW secara internal maupun Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah juga kami sampaikan dokumentasinya. Kemudian berikutnya adalah 2022 terlagi pelaksanaan Rakor Bangwil. Selain penyusunan RPW berdasarkan Permen PU nomor 6 tahun 2022, BPW juga diamanahkan untuk melaksanakan rapat koordinasi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah atau Rakor Bangwil setiap tahun pada bulan Oktober.
Rakor Bangwil adalah forum koordinasi perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dengan kementerian lembaga terkait dan pemerintah daerah provinsi. Rakor Bangwil diselenggarakan oleh BPW pada bulan Oktober atau T-2 tahun perencanaan dengan melibatkan Sekretariat Jenderal, Unit Organisasi Teknis, Kementerian Lembaga terkait dan pemerintah daerah provinsi terkait. Rakor Bangwil menghasilkan kesepakatan program keterpaduan penggunaan infrastruktur PUPR tahunan yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi media dari BPIW, Unit Teknis, Kementerian Lembaga lain, dan Bapeda. Program keterpaduan menjadi acuan bagi Unit Teknis dalam melakukan penyusunan bahan pembahasan konsultasi regional yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal. Pembahasan dalam Rakor Bangwil difokuskan pada upaya untuk menyepakati kawasan-kawasan strategis nasional yang diprioritaskan untuk ditangani bersama oleh Kementerian Lembaga, dan kesepakatan ini menjadi dasar bagi BPW untuk mengawal dukungan kebutuhan program, dukungan infrastruktur PUPR pada pembahasan program selanjutnya. Selain pembahasan cukup intensif melalui mekanisme pembahasan DES, pelaksanaan Rakor Bangwil ini juga diawali dengan pembahasan koridor-koridor pengembangan wilayah sesuai dengan isu strategis yang berkembang dan akan berkembang. Pembahasan koridor pengembangan wilayah ini melibatkan menteri-menteri terkait dan pakar-pakar dari akademisi atau praktisi. Selanjutnya, atas dasar hal tersebut, Bapak Menteri PUPR memberikan arahan strategis yang menjadi acuan bagi semua pihak dalam pembahasan DES setiap provinsi, sebagaimana dokumen terlampir di dalam slide yang kami sampaikan. Kemudian yang terakhir terkait dengan capaian 2022 yaitu tugas dari Bapak Menteri PUPR kepada BPW untuk melaksanakan integrasi penanganan kemiskinan ekstrim di Kementerian PUPR. Pada tahun anggaran 2022, BPW juga melaksanakan kegiatan integrasi penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting di Kementerian PUPR. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, antara lain dengan melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan kebijakan, program, dan anggaran di bidang PUPR dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, menyiapkan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan, serta memberikan bantuan perbaikan rumah dan atau pembangunan rumah baru, serta relokasi permukiman. Perpres 72 tahun 2021 juga mengamanatkan untuk percepatan penurunan stunting, di mana Kementerian PUPR merupakan anggota tim percepatan penurunan stunting bersama dengan 7 menteri lainnya, dengan indikator sasaran dalam strategis nasional adalah percepatan penurunan stunting sebesar 90%, presentasi desa atau kelurahan stop BAB sembarangan pada tahun 2024. Terkait kesamaan data yang digunakan dalam kegiatan penanganan kemiskinan ekstrim ini, Bapak Presiden telah mengarahkan untuk menggunakan data berdasarkan nama dan alamat atau by name by address, sehingga berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrim dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat. Arahan tersebut diturunkan dalam Kemenko PMK nomor 30 tahun 2022 tentang penetapan sumber dan jenis data dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, di mana pada diktum kedua dan ketiga dijelaskan bahwa sumber data adalah data pendataan keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, beserta pemutakhirannya yang telah diperingkat berdasarkan informasi kesejahteraan dengan rincian informasi keluarga dan individu dengan nama dan alamat atau by name by address. Berdasarkan data ini, BPW berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dan telah melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk menghindari adanya kekeliruan data. Sampai dengan akhir tahun 2022, penanganan kemiskinan ekstrim telah mencapai 117 kabupaten kota dari target 212 kabupaten kota di 21 provinsi dari target 25 provinsi. Berikutnya adalah terkait dengan program kerja tahun anggaran 2023. Jadi berdasarkan tema RKP tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kementerian PUPR melaksanakan prioritas nasional 2 dan prioritas nasional 5 pada prioritas nasional. Kemudian berdasarkan skema tersebut, BPW menyusun program kerja di tahun anggaran 2023 dengan pagu alokasi anggaran sebesar 140,76 miliar rupiah, termasuk alokasi untuk kegiatan yang didanai pinjaman luar negeri sebesar 18,56 miliar rupiah, yaitu kegiatan Indonesia Tourism Development Program dan National Urban Development Project. Postur anggaran BPW di tahun anggaran 2023 terdiri dari kegiatan dukungan manajemen dan pengembangan infrastruktur wilayah sebesar 74,8 miliar rupiah, termasuk belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, layanan dukungan manajemen, serta dukungan dan kepatuhan internal. Kemudian terdapat kegiatan pengembangan infrastruktur wilayah sebesar 65,96 miliar rupiah yang terdiri dari sinkronisasi program, monitoring dan evaluasi, penyusunan dokumen rencana, penyusunan kebijakan dan strategi, serta termasuk kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri. Pada tahun 2023 juga BPW akan melengkapi RPW provinsi yang telah disusun dengan melakukan penajaman pada kawasan-kawasan prioritas antara lain Jepara, KIBA Tanjung, Pulau Selaru di Maluku, KSPN, Taman Nasional Kerinci Sebelat, Pulau Madura, kawasan Bolang Mongondo, dan kawasan-kawasan prioritas lainnya.
Terkait penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting, pada tahun 2023 direncanakan seluruh 514 kabupaten kota menjadi prioritas. Kementerian PUPR melalui BPIW telah melakukan pengolahan data P3K atau pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim untuk menentukan lokus-lokus prioritas penanganan pada 514 kabupaten kota, di mana lokus prioritas merupakan lokus sampai dengan level RT, RW, dusun ataupun desa yang memiliki penduduk miskin ekstrim dan RTLH terkastra lebih dari 15 unit atau minimal 15 unit. Pada 288 kabupaten kota Dapil Komisi 5 terdapat total 254.178 unit RTLH rumah tidak layak huni yang teridentifikasi yang sudah disampaikan kepada tenaga ahli Komisi 5 DPR RI pada acara rapat sinkronisasi program dan data usulan bantuan pembangunan dan penyediaan perumahan bersama tenaga ahli Komisi 5 pada tanggal 9 September 2022. Tautan rekapitulasi RTLH untuk seluruh anggota Komisi 5 dapat diakses melalui tautan sebagaimana ada di dalam tayangan kami. Demikian Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota sekalian yang dapat kami sampaikan terkait dengan evaluasi kegiatan 2022 dan program untuk 2023 dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, makasih Pak Kepala BPIW. Sebelum ke anggota ada penyampaian dari Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Yang saya hormati Pak Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, Kepala BPIW dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur. Saya ke Dirjen Bina Marga Pak Edi Rardian. Ini di slide nomor 5 Pak, bahan paparan Dirjen Bina Marga. Pagu akhir Dirjen Bina Marga adalah sebesar 58,14 triliun. Namun pada bahan paparan Menteri PUPR tanggal 17 Januari 2023 yang lalu, Pagu APBN tahun 2022 Dirjen Bina Marga adalah sebesar 50,2 triliun. Dengan demikian terdapat selisih sekitar 8 triliun. Ini mohon penjelasan dulu nih Pak, ini yang mana yang benar ini? Sebenarnya kemarin di paparan Pak Menteri pun ada selisih sebetulnya, ya dari rapat kita terakhir ya. Tapi khusus case ini Pak, mungkin perlu dijelaskan ke kami nih, di mana letak anunya ini? Ini karena ada ini Pak Ketua, ada pencatatan Elman Pak. Jadi mereka itu dicatatnya di kita Pak, asetnya itu. Pengadaan tanah itu. Jadi itu memang hanya buku aja sehingga di akhir tahun pasti kita akan ada tambahan sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Elman untuk jalan untuk pengadaan tanah Pak. Jadi ini memang di ujung seperti tahun kemarin Pak Ketua. Itu. Jadi ini memang pencatatan aset aja sebenarnya. Akhirnya dijadikan masuk ke anggaran kita di ujung. Itu mungkin Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau itu jelas. Silakan Ya, Pak Robert silakan. juga. Silakan Pak Robert Pak. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 yang saya hormati. Teman-teman, saya kira kita sebelum masuk ke anggota kita semua, saya ingin kita break dulu. Kita break makan, mungkin ada hal-hal yang perlu kita berdiskusi di sana dengan mitra. Jadi supaya kita nanti masuk itu lebih enak lagi ke depan, karena tadi saya dapat info bahwa teman-teman Dirjen ini akan menemani Bapak Menteri ya dengan BPK. Kalau kita lihat waktunya jam 2, saya kira ini yang bertanya banyak sekali ya. Jadi saya kira kita lebih fokus nanti masuk nanti. Sebelum itu kita break makan dulu. Gimana teman-teman? Saya usulkan ini. Setuju ya usul Pak Robert? Artinya kan tadi jam 2 mereka para dirjen dan kepala BPIW ini harus mendampingi Pak Menteri dalam sebuah suatu acara. Ada usul Pak Robert, barangkali ini jauh lebih bagus kita makan sama-sama dulu sambil kita ngobrol, setelah itu kita masuk kembali ke dalam sini. Mudah-mudahan semuanya bisa ada kesepakatan gitu. Bisa setuju Pak ya? Baik, kalau begitu rapat kita skor selama satu jam ya? Atau sampai setengah 1 ya? Ya? 12.30 atau kelamaan? Sampai jam 12 ya?
Ya kita skor sampai jam 12.